Hadirin yang berbahagia, selanjutnya orasi ilmiah Profesor Dr. Haji Nana Herdiana Abdurrahman SE AKMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga mengucapkan selamat atas pengukuhan Profesor Dr. Nana Herdiana Abdurrahman sebagai guru besar bidang ilmu manajemen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Semoga ilmunya bermanfaat dan Abah selalu diberikan kesehatan selalu. Semoga Bapak sehat selalu dan ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk semuanya. Semoga terus memberi manfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Selamat ya Abah. Selamat ya Abah. Selamat Abah. Selamat Abah. Selamat Abah. Profesor Dr. Haji Nana Herdiana Abdurrahman SE AKMM merupakan guru besar ilmu manajemen UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pria kelahiran 5 Mei 1955 ini meraih gelar sarjananya di jurusan Administrasi Negara STIA Bandung dan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara Bandung. Kemudian mengambil program Magister Manajemen STIE IPUI Jakarta dan program Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung pada studi S3-nya. Berbagai pengalaman mengajar telah melengkapi rekam jejak pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ini. Beberapa di antaranya ialah menjadi dosen di STIA Tasikmalaya, STIA Darul Arkom, STAI Tasikmalaya, IAI Darussalam Ciamis, Universitas Terbuka, dan STIE Cipasung Tasikmalaya. Selain berprofesi sebagai dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Nana Herdiana juga menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat. Manajemen strategi pemasaran dan dasar-dasar pemasaran merupakan buah karya pemikirannya yang telah diterbitkan dan disebarluaskan. Tidak hanya itu, beberapa karya ilmiah hasil penelitian juga tak lepas dari publikasi. Di antaranya ialah implementasi reksadana syariah di Indonesia, Character Education in Islamic Boarding School Best SMA Amanah, dan The Effect of Interpersonal Communication Skills and Work Motivation on Performance of Marketing Employee. Suksesnya suatu negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 turut ditentukan oleh kualitas dari pendidik seperti guru dan dosen. Para dosen dituntut menguasai keahlian, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global. Dalam situasi ini, setiap lembaga pendidikan harus mempersiapkan orientasi dan literasi baru dalam bidang pendidikan. Literasi lama yang mengandalkan baca, tulis, dan matematika harus diperkuat dengan mempersiapkan literasi baru, yaitu literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi yang kreatif, inovatif, serta kompetitif. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi, baik alat bantu pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat dan Sekretaris Senat serta para anggota Senat UIN Sunan Jati Bandung. Yang saya hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor UIN Sunan Jati Bandung, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Jati Bandung, hadirin para tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan suri tauladan untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Merupakan penghormatan dan penghargaan yang sangat membanggakan bagi saya karena hadirin meluangkan waktu untuk menghadiri dan mengikuti upacara pengukuhan guru besar. Guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi bagi kami yang memilih profesi sebagai dosen. Tetapi tentunya bukan ujung dari perjalanan karir akademik tugas kami sebagai pendidik. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan baru yang harus dihadapi adalah apa yang kami kontribusikan setelah pengukuhan guru besar ini. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam dalam Manajemen Keuangan. Sesuai dengan bidang keahlian saya sebagai guru besar bidang ilmu manajemen. Hadirin yang saya hormati, dalam manajemen keuangan konvensional, bunga yang ditunjukkan dengan konsep time value of money menjadi basis dan investment dalam investment decision maupun financial decision. Artinya bahwa ketika melakukan analisis investasi, maka beberapa metode penilaian investasi menggunakan bunga sebagai dasar untuk menentukan investasi yang layak untuk dipilih. Nilai uang ditentukan oleh waktu dan bukan ditentukan oleh aktivitas ekonomi, dan bunga sebagai harga dari uang. Siapapun yang menggunakan uang orang lain, maka dia harus membayar bunga sebagai kompensasinya. Hal seperti ini sebagai bentuk riba yang dilarang oleh Islam, karena tidak rasional, tidak adil, tidak fair, serta sangat merugikan pihak-pihak tertentu, namun menguntungkan pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi manajemen keuangan konvensional menuju manajemen keuangan Islam, sehingga semua aktivitas keuangan berbasis pada nilai-nilai Islam. Investment decision maupun financing decision yang semula menggunakan basis time value of money menjadi economic value of time maupun investable service method. Manajemen keuangan konvensional bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui 3 keputusan keuangan, yaitu investment decision, financing decision, dan dividend decision. Ketiga keputusan keuangan tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Peningkatan nilai perusahaan sebagai cermin kemakmuran para pemegang saham atau pemilik saham. Oleh karena itu, kemakmuran para pemegang saham dapat dijadikan sebagai dasar analisis dan tindakan rasional dalam proses pembuatan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa memaksimumkan harga saham mencerminkan hasil dari arus kas serta risiko investasi yang dilakukan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan konvensional ini hanya bertujuan untuk duniawi dan mengabaikan nilai ukhrawi. Berbeda sekali dengan manajemen keuangan dalam perspektif Islam. Bertujuan untuk meningkatkan stakeholder berbasis nilai-nilai Islam. Tujuan manajemen keuangan dalam perspektif Islam tidak sekedar maksimum profit maupun maksimum of shareholder saja, akan tetapi juga maksimum stakeholder, yaitu seluruh pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan, seperti pemilik, manajer, karyawan, pelanggan, pemerintah, serta lingkungan sekitar perusahaan. Manajemen keuangan Islam ini bertujuan untuk duniawi maupun ukhrawi. Hadirin yang saya hormati, konsep time value of money dalam pengambilan keputusan keuangan konvensional, baik investment decision maupun financial decision, menggunakan konsep time value of money. Hal ini berarti bahwa nilai uang ditentukan oleh waktu, di mana nilai uang saat ini lebih tinggi dibanding nilai uang di masa yang akan datang. Daya beli uang saat ini lebih tinggi dibanding daya beli uang di masa yang akan datang.
Uang meningkat nilainya karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Konsep time value of money pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup atau sel hidup yang dapat berkembang biak seiring dengan perjalanan waktu. Ada dua alasan yang menjadi dasar pemikiran dalam manajemen keuangan konvensional tentang konsep time value of money, yaitu present of inflation dan preference present consumption to future consumption. Time of value of money dilatar belakangi oleh adanya anggapan hilangnya biaya kesempatan, opportunity cost, bagi pemilik modal pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain. Sehingga modal membebankan sejumlah persentase tertentu kepada peminjam sebagai kompensasinya. Persentase tertentu disebut berupa bunga, dan besarnya tingkat bunga ditentukan di saat melakukan transaksi. Dan peminjam harus membayar sejumlah uang. Kritik terhadap time value of money. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Konsep time value of money termasuk riba yang ditentang oleh Islam. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Dan hal ini tercantum dalam ayat Al-Quran yang secara tegas melarang riba, diantaranya Quran Surat Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Banyak sekali hal-hal yang perlu saya sampaikan karena keterbatasan waktu yang hanya disediakan 10 menit. Mohon maaf tidak bisa disampaikan secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, itulah beberapa pokok pikiran yang perlu saya sampaikan dalam forum mulia ini. Saya yakin pembahasan tersebut masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat menjadi perangsang untuk mengadakan kajian dan tindakan lebih lanjut yang lebih utuh dan menyeluruh. Hal ini terutama saya tujukan kepada pemangku jabatan, juga kepada para mahasiswa Universitas Bandung. Semoga ini menjadi inspirasi bagi saudara dalam menyelesaikan perkuliahan. Hadirin yang saya hormati, tidak ada suatu hasil karya bagaimanapun sederhananya yang dapat diwujudkan oleh seseorang tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan saya berdiri di balik mimbar yang mulia ini. Kepada pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya mengangkat saya sebagai guru besar. Meskipun saya sendiri sebenarnya merasa ragu, apakah pantas menduduki jabatan ini? Karena masyarakat seringkali memandang guru besar hampir sama dengan malaikat, yakni sebagai sosok yang cerdas, memiliki integritas, kesetiaan, dan moral yang tinggi. Padahal saya adalah manusia biasa dengan berbagai ragam kekurangan dan kelemahan. Kepada Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor, Bapak Ketua Senat dan Sekretaris Senat, Kepala Biro, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, Universitas Bandung yang telah merestui saya, mengusulkan saya untuk jabatan guru besar, saya ucapkan terima kasih. Kedua Bapak Direktur Pak dan para Wakil Direktur Pasca Sarjana, saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Prof. Dr. Haji Hasanah dan Prof. Dr. Haji Ijam Baitanu dan Prof. Dr. Haji Muhammad Subandi. Terima kasih Prof. atas bantuan dan supportnya yang luar biasa.
Tanpa beliau, sulit saya berdiri di belakang mimbar yang mulia ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar. Hadirin yang saya hormati, rasanya tidak berlebihan kalau pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih kepada ayahanda almarhum dan ibunda tercinta yang telah memelihara dan mendidik dan penuh cinta kasih, serta memfasilitasi saya untuk berkembang dan menempuh jalan hidup saya sendiri. Jika tidak, maka karir saya boleh jadi berhenti hanya sebagai petani atau buruh tani. Semoga ayahanda diterima amal ibadahnya. Dalam kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik tersayang yang telah membantu saya untuk menjadi diri saya sendiri. Kepada anak-anak tercinta, Nurul Aini, Rian Hardiani, Muhammad Iqbal, dan Dini Islami yang sering memberikan inspirasi dan hiburan. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kepada istri tercinta, sebagai teman hidup dalam suka dan duka yang selalu memberikan dorongan, bantuan, layanan, dan hiburan, saya ucapkan terima kasih. Kepada Allah jugalah saya kembalikan, semoga semua amal baik saudara mendapat balasan yang berlipat ganda, dan semoga kita menjadi orang yang layak selamat di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.